Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat agar kegiatan MPLS hari ini dapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, saya Ibu Komang Iti Wiryani akan menyajikan tentang materi kurikulum di SMP Negeri 5 Grogak. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Prinsip pengembangan kurikulum SMP Negeri 5 Grogak yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Visi dari SMP Negeri 5 Grogak yaitu cerdas, berbudi pekerti, dan berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa harapan ke depan sekolah adalah membentuk pribadi siswa yang berbudi pekerti luhur, tata krama, religius, jujur, disiplin, toleransi, kerja keras, cinta damai, tanggung jawab, mencintai budaya bangsa, dan mencintai lingkungan sebagai dasar dalam meraih prestasi. Misi dari SMP Negeri 5 Grogak yaitu misi cerdas, terdiri dari melaksanakan pembelajaran yang menganut 4C dan terintegrasi dengan HOTS, meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan, melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, mengaktifkan forum MGMP tingkat sekolah, memfasilitasi kegiatan pengembangan diri peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan konseling, menerapkan manajemen partisipatif, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh agar tercapai prestasi di bidang akademik dan non-akademik, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Kemudian, misi budi pekerti. Yang pertama, menanamkan pendidikan budaya dan penguatan pendidikan karakter, terdiri dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kedua, melaksanakan gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kesiswaan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan disiplin seluruh warga sekolah. Yang kelima, melaksanakan aturan tata tertib sekolah secara konsekuen dan konsisten. Yang keenam, melaksanakan kegiatan keagamaan. Kemudian, misi lingkungan. Yang pertama, mengembangkan pembiasaan kebersihan, efektivitas pelaksanaan 7K, peningkatan peran guru piket dalam pendampingan kebersihan lingkungan sekolah, pengembangan budaya bersih diri dan bersih lingkungan tanpa batas waktu. Untuk struktur dan muatan kurikulum di SMP Negeri 5 Grogak menggunakan kurikulum 2013, di mana mata pelajaran dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, IPS atau ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Kemudian di kelompok B, seni budaya, alokasi waktunya 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, informatika untuk kelas 7 atau prakarya untuk kelas 8 2 jam, muatan lokal bahasa Bali 2 jam pelajaran. Jadi jumlah keseluruhan jam mata pelajarannya adalah 40 jam. Untuk beban belajar yaitu tatap muka, di mana pada masa pandemi seperti sekarang ini pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ, di mana alokasi waktu masing-masing mata pelajaran adalah 30 menit. Untuk pengaturan beban belajar menggunakan sistem paket, di mana sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya di 2013 di SMP Negeri 5 Grogak tahun pelajaran 2020 dan 2021 untuk kelas 7, 8, dan 9.
di mana KKM yang digunakan adalah multi KKM, artinya dari masing-masing mata pelajaran memiliki KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang berbeda. Di mana untuk kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti, KKM-nya untuk kelas 7 adalah 64, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 64, bahasa Indonesia 61, matematika 61, ilmu pengetahuan alam atau IPA 61, ilmu pengetahuan sosial 63, bahasa Inggris 61. Kemudian untuk kelompok B, seni budaya 64, bahasa Bali 64, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 64, prakarya 64. Kemudian untuk KKM sekolah ditetapkan adalah 63. Mekanisme penentuan kenaikan kelas yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nilai ekstra pendidikan kepramukaan minimal baik, tidak lebih dari 2 mata pelajaran yang nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Seorang siswa naik kelas atau tidak didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran, taatan pada tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di sekolah tersebut. Berikutnya adalah penilaian. Penilaian ada penilaian harian, dilaksanakan setiap satu atau beberapa kompetensi dasar dengan menggunakan tes baik pilihan ganda ataupun uraian, atau non-tes, yaitu dengan bekerja portofolio, proyek atau tugas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru mata pelajaran. Yang kedua, penilaian tegas semester atau PTS yang meliputi seluruh kompetensi dasar pada periode tertentu dilaksanakan pada minggu ke-8 sampai minggu ke-9 dalam satu semester. Tesnya berupa tes tertulis untuk semua mata pelajaran. Penilaian berikutnya adalah penilaian akhir semester atau disingkat dengan PAS, di mana cakupan PAS meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh kompetensi dasar dalam satu semester, dilaksanakan pada akhir semester ganjil berupa tes tertulis untuk semua mata pelajaran dan dilaksanakan sesuai dengan program sekolah. Kemudian penilaian akhir tahun atau PAT. Cakupan PAT meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh kompetensi dasar dalam satu semester, dilaksanakan pada akhir semester genap berupa tes tertulis untuk semua mata pelajaran, dilaksanakan sesuai dengan program sekolah. Terkait dengan hasil belajar, jika peserta didik tidak mencapai kriteria ketuntasan minimum, maka akan diadakan remedial, di mana remedial bisa berupa pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, pemberian bimbingan secara perorangan, atau pemberian tugas-tugas atau latihan secara khusus sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bagi peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimum akan diberikan pengayaan, yaitu berupa tugas-tugas dari guru. Ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 5 Grogga yaitu yang wajib adalah pramuka, yang pilihan itu ada sepak bola, seni tari, jahitan, PMR, voli, bulu tangkis, KS-PAN, dan silat. Nah, demikian untuk kurikulum di SMP Negeri 5 Grogga. Terima kasih anak-anak, dan tetap semangat untuk belajar dan mengikuti MPLS sampai selesai. Terima kasih.